Apakah benar tahun ini Selo MX menggandeng Mario Salontahe? Ya, kita akan dengarkan jawaban langsung dari ownernya. Oke, silakan. Mario Salontahe, kita mulai. Halo, ya jadi kali ini kita sedang berada di markas Selo MX Toraja Utara. Ya, jadi Selo MX ini adalah salah satu tim grass track yang ada di Sulawesi Selatan yang bermarkas di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Nah, seperti yang kita ketahui atau yang domisili di Sulawesi Selatan, tentunya tim ini bukan lagi tim yang asing. Ya, mereka sudah tampil dan aktif mengikuti event-event di Sulawesi Selatan dengan menggunakan beberapa pembalap. Ya, mulai dari Mario Salontahe, Repal Sumolang, Angga Sompi, Hoklai, dan juga beberapa pembalap lainnya. Sebelumnya juga ada Piki KJ, pembalap Toraja Utara. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Forello, pemilik tim Selo MX. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang formasi baru tim ini untuk menghadapi musim balap tahun ini jika seandainya ada atau tahun depan. Oke Pak, apa kabar? Kabar baik Re. Ya, jadi alhamdulillah kabar baik. Kita akan tanya-tanya seputar formasi barunya ini. Nah, jadi di belakang kami ini ada 5 unit, ada 4 unit motor grass track dan 1 unit motocross. Di sebelah sini ada yang berwarna hijau yang sudah diberi dekal dengan nomor start 210, tentu semua sudah tahu siapa itu. Dan di belakang saya ini masih polos, ya entah itu pembalapnya belum ada ataukah masih dirahasiakan. Nah, nanti akan dijawab semua oleh owner. Nah, kita bahas yang hijau dulu. Nah, yang hijau di sana sudah tertulis 210 Mario Salontahe. Dan beberapa bulan yang lalu ya sempat menjadi pertanyaan di beberapa kalangan pecinta grass track dan juga tim lain. Apakah benar tahun ini Selo MX menggandeng Mario Salontahe? Ya, kita akan dengarkan jawaban langsung dari ownernya. Oke, silakan. Mario Salontahe, kita mulai kontrak itu pada bulan Juni 2020. Jadi ternyata Mario Salontahe memang sudah fix bergabung dengan Selo itu sejak bulan Juni. Nah, itu sudah ditandai dengan kontrak. Ya, adapun nominalnya berapa ya itu mungkin masih privasi. Ya, artinya untuk ke depan Mario Salontahe sudah tidak lagi berada di tim lain untuk Sulawesi Selatan, tapi sudah ada di Selo MX. Oke, lanjut. Jika seandainya tahun ini eventnya tidak ada karena memang sisa terhitung 3 bulan lagi dan hampir pasti untuk Sulawesi Selatan ini tidak ada event hingga akhir tahun. Apakah untuk Mario Salontahe kita masih lanjut di 2021? Ya betul Re, itu akan otomatis lanjut kan? Ya, jadi tentunya masih lanjut. Ya, karena belum sempat main di tahun ini kalau seandainya tidak ada. Nah, jika seandainya tahun depan Fire Track berjalan seperti yang kita ketahui, ternyata Mario Salontahe ini memang juga adalah pembalap Fire Track dan dia digandeng oleh tim Jawa dan dia mendapatkan jadwal di sana. Itu bagaimana dengan tim yang ada di sini? Bagi kami sebenarnya tidak masalah Ri. Artian kalau misalnya pembalapnya memang harus hadir di Power Track, ya otomatis kami akan absen dulu di sini.
Oh iya, jadi ternyata si owner ini mengizinkan ya. Jadi kalau jika seandainya Mario Salontahe itu dapat jadwal power track di Jawa dan berbenturan dengan event di Sulawesi Selatan, ya Selo MX absen di Sulsel dulu. Ya, dia lebih utamakan untuk Mario bermain di event Jawa. Oke, jadi ya seperti yang kita bahas di awal video tadi, yang 2 unit di belakang ini masih polos, belum ada tanda nomor start. Jadi kita belum tahu siapa pembalapnya atau memang dirahasiakan ya. Itu seperti apa, Bos? Ini sebenarnya memang belum ada pembalap, Ri. Sementara kita mau jajaki dulu pembalap-pembalap yang akan kita pakai. Tapi mungkin pembalap yang akan kita pakai itu masih kategori pemula atau junior. Oh iya. Ya, untuk melengkapi semua kelas. Oh iya. Nah, sudah terjawab bahwa yang 2 unit ini untuk sementara pembalapnya belum ada. Namun si owner ini dia akan memfokuskan untuk persiapan 2 unit ini untuk kategori pemula atau junior. Soal siapa pembalapnya ya katanya masih dijajaki. Jadi nanti akan kita informasikan lebih lanjut lagi. Ya, jadi baru untuk formasi ini baru 1 pembalap yang pasti untuk kategori senior. Masih soal Mario, ya ternyata Mario Salontahe ini dengar-dengar sebelumnya memang sudah biasa main sama Selo ya? Ya, dulu kita pernah main sama-sama. Apakah itu rutin beberapa event atau hanya sekali-kali saja? Sekali-sekali, Ri. Belum, enggak termasuk bilang kontrak per tahun gitu, enggak. Oh, jadi... benar bahwa Mario Salontahe sebelumnya sudah pernah main bersama Selo MX, namun hanya main for event saja. Ya, tidak ada terikat kontrak dan lain sebagainya. Nah, itu soal pembalapnya. Sekarang kalau kita lihat mesinnya ini, tampilannya yang sangat mewah dan luar biasa. Sekarang kita lihat cek persiapan engine-nya. Nah, apakah 4 unit ini semua mesin baru atau ada yang kita gunakan dari tahun lalu? Ini kalau mesinnya terakhir pakai itu bulan 12 2019, betul. Sekali pakai. Ya, baru 1 event. Ya, jadi ternyata 4 unit motor grass track ini mesinnya masih terbilang baru karena baru digunakan di 1 event terakhir 2019 akhir, itu bulan Desember. Itu memang event terakhir di 2019 yang diikuti oleh Selo. Ya, jadi baru 1 kali turun sirkuit untuk engine ini. Ya, dan juga ada yang masih terakhir dipersiapkan. Karena di tahun 2020 awal event kemarin yang ada di Luwu Utara itu di bulan Februari, Selo MX sendiri absen waktu itu. Sekarang kita akan tahu siapa sih orang yang berperan di balik mesin yang digunakan oleh Selo MX ini. Nah, seperti yang kita ketahui, Mario Salontahe bagaimana powernya saat menggunakan motor tentu harus dibentengi oleh mekanik yang berpengalaman dan juga sudah terbukti. Untuk mesin sendiri ini, itu dipercayakan pembuatannya dari mana, Bos? Ini kalau mesin kita percayakan ke Mas Kentung untuk risetnya. Jadi dibantu sama mekanik lokal untuk finishingnya aja, gitu. Kalau mekanik lokalnya siapa? Noel. Iya, Noel. Terus jadi untuk rangka sama suspensi kita percayakan ke Pak Wahyu dengan ADD Suspension. Luar biasa ya. Jadi saya ulangi, untuk mesin itu ditangani oleh Mas Kentung. Ya, seperti yang kita tahu, dia juga ini yang tangani Mario di Jawa ya. Iya. Jadi mekanik yang dipercayakan di sini adalah juga mekanik yang digunakan Mario yang bermain di Jawa.
Kemudian dari segi suspensi dan juga frame itu semua dipercayakan kepada pemilik brand-brand yang dipercaya yang ada di Pulau Jawa. Jadi ini speknya yang sungguh luar biasa. Kita mau tahu harapan untuk ke depan ini. Dengan formasi yang baru seperti ini, kira-kira harapannya untuk tim ini sendiri ke depan seperti apa? Harapan kita bisa lebih maksimal dengan bergabungnya Mario Salontahe di CLMX dan dapat memeriahkan grass track khususnya di Sulawesi. Kalau soal target, ada tidak targetnya? Kalau target, ya kalau bisa juara 1. Tapi kalau ya belum rezeki ya mau bagaimana, tidak apa-apa. Jadi target tentu yang terbaik, yaitu posisi podium 1. Jadi pemula ini belum, jika seandainya mendekati event, apakah kita harus lengkapi pemula ini? Ataukah hanya kita kondisikan, kita gunakan per event saja, belum dipatenkan, begitu? Kalau pastinya pasti saya akan patenkan sebelum event. Jadi siapa yang dipilih oleh CLMX sebelum event nantinya itu yang akan digunakan ke depannya. Iya, betul. Tentu sudah melalui penilaian yang sudah matang. Oke, kita lanjut kembali. Ya, jadi CLMX ini kan absen di tahun 2020, sementara tim lain itu mereka sempat tampil di event perdana tahun 2020 sebelum kita ini terdampak pandemi COVID di Sulawesi Selatan. Jadi Februari lalu masih sempat beberapa tim mengikuti satu event. Setelah itu semua agenda balap di tanah air dihentikan karena penyebaran virus corona. Nah, sejak terakhir CLMX main itu di tahun 2019 di bulan Desember, itu karena tidak ada event kita, apakah kita fokus pekerjaan pribadi atau itu dimanfaatkan untuk mempersiapkan kuda besinya? Selain fokus pekerjaan pribadi, karena memang tidak ada event, kita juga benahi semua kekurangan-kekurangan yang ada di motor. Oh ya, jadi ternyata selama pandemi ini memang dimanfaatkan juga, mumpung tidak ada event ya kita benahi. Ya, dan ternyata sambil kita fokus ke corona, ternyata owner ini mempersiapkan pembalapnya. Yang membuat kita terkejut. Wah, ternyata CLMX menggandeng Mario Salontahe tahun ini. Oke, baik. Ya, kami rasa cukup untuk kali ini. Ya, terkait dengan bincang-bincang kita tentang bagaimana CLMX dengan formasi barunya. Ya, adapun nanti pertanyaan yang belum lengkap bisa ditulis di komentar. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih.